Ku memuliakan-Mu, wartakan kebaikan-Mu Tuhan. Sore semuanya. Cuacanya berbinar. Karena saya lihat ada konsumsi. Kita biasa bercermin. Baik kalau sabda Tuhan itu juga sering kita gunakan untuk bercermin. Tak terkecuali sabda Tuhan yang tadi kita dengar bersama mengenai setan yang merasuki seseorang, lalu kemudian oleh Yesus itu diusir. Mengapa diusir? Karena Yesus itu berkehendak yang namanya orang itu jangan sampai kerasukan setan. Kita bisa merenung kalau di zaman sekarang ini setan itu seperti apa. Paling mudah adalah kalau hal-hal itu memang tidak dikehendaki oleh Tuhan, ya itulah hasil dari bujukan setan. Kan di kitab suci itu jelas, setan itu menghasut manusia supaya melawan Tuhan. Jadi sesuatu yang bertolak belakang tidak dikehendaki Tuhan, itulah hasil bisikan setan. Nah, kita berusaha, kita bercermin. Tuhan itu tidak kepengen manusia dirasuki setan. Tuhan itu tidak kepengen orang itu hidupnya dibuai oleh bisikan setan. Maka hal-hal yang kurang berkenan pada Tuhan memang itu harus disingkirkan. Nah, kita bisa bercermin, boleh sambil menyanyi, singkirkanlah penghalang sabdamu, supaya akhirnya hati kita tuh hanya diresapi oleh sabda Tuhan. Saya tuh selalu merenungkan mengenai yang baik dari setiap peristiwa yang kita alami. Tak terkecuali sore hari ini, saya mencoba melihat dari kacamata sabda Tuhan. Dan mudah-mudahan ini kita hayati. Bagus oleh karena secara berkala kita itu mau berkumpul. Kita ingat doa Yesus supaya para murid itu bersatu. Bersatu itu paling mudah ya tercermin dalam bentuk berkumpul. Jadi yang kita lakukan ini sebenarnya perwujudan dari doa Yesus. Jadi kalau kita berkumpul ini bukan hanya soal rutinitas. Ini bukan hanya soal karena memang biasanya seperti ini, tapi lebih dalam dari itu, mari kita hayati dengan menggunakan sabda Tuhan. Kita berkumpul karena kita mau melaksanakan doa Yesus supaya mereka bersatu, supaya mereka bersekutu. Kemudian dalam persekutuan itu saya kira juga baik kadang-kadang ada makan bersama. Nggak apa-apa, kadang-kadang itu juga menyuburkan persekutuan, menyuburkan persaudaraan. Kan di mana 2-3 orang berkumpul, di situ ada makanan. Nggak apa-apa, asal kadang-kadang. Kalau selalu nggak bagus, tapi kalau kadang-kadang itu bagus. Makan itu kan yang sehari kan. Nah, ternyata makan ini juga bisa digunakan untuk memupuk persekutuan. Jadi di samping doa bersama, di samping rapat bersama, makan bersama, itu juga bisa memupuk persekutuan. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan doa Yesus supaya mereka bersekutu. Setan yang tidak berkehendak kita bersekutu. Setan yang berkehendak supaya kita nggak bersaudara. Kita harus mengusir supaya kita jangan alergi terhadap persaudaraan, terhadap persekutuan. Puji Tuhan karena ternyata kita diberi kreativitas dan kita memanfaatkan kreativitas itu. Ada banyak hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan persekutuan supaya kita itu memang terasa kita nggak sendiri, kita ada temannya, kita ada kawannya, dan kita ini nggak bermusuhan, tetapi kita bersaudara.
kebaikan-Mu Tuhan.